Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intisar Muslim pada kesempatan ini akan menceritakan kisah tentang Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang kita lihat sekarang ini dahulu belumlah ada. Dahulu tidak ada manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Tidak ada bumi, matahari, bulan, dan bintang. Dengan iradat dan kodratnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala apa yang ada sebagaimana kita lihat sekarang ini. Langit dan bumi beserta segala yang terdapat antara keduanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu 6 hari. Apabila berkehendak menciptakan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengucapkan kun, maka terciptalah apa yang dikehendakinya. Kemudian diciptakan pula malaikat-malaikat yang selalu patuh menjalankan perintahnya. Di antara mereka ada yang menjadi penjaga bumi, penjaga langit, menurunkan hujan, dan ada pula yang menjadi perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Mereka selalu bertasbih mensucikannya. Setelah itu, Allah menciptakan pula Nabi Adam alaihi salam sebagai manusia pertama untuk menempati bumi yang terbentang luas, berketurunan yang tersebar di seluruh pelosok bumi. Manusia itu diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembah dan mensucikannya, lalu menjadi pengatur bumi yang tak teratur dengan bercocok tanam, memelihara binatang, mendirikan rumah-rumah, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kehendaknya ini kepada semua malaikat. Aku hendak menciptakan manusia agar menjadi pengatur di muka bumi itu. Para malaikat lalu berkata, tidakkah manusia itu nanti akan merusak dan saling menumpahkan darah? Kiranya kami selalu patuh dan mensucikan engkau. Terhadap saran malaikat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berfirman, aku lebih tahu terhadap apa yang tidak kamu ketahui. Setelah mendengar jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala yang singkat tetapi mempunyai arti dan maksud yang sangat dalam, semua malaikat bungkam, tidak berkata lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala meneruskan firman-Nya terhadap para malaikat. Manusia itu, yaitu Adam, akan aku ciptakan dari tanah. Apabila sudah terbentuk dan selesai, akan aku embuskan kepadanya rohku, agar dia hidup, dapat bergerak, berperasaan, berpengertian, berkesadaran. Apabila Adam sudah hidup dengan pengertian dan kesadaran, hendaknya kamu sekalian bersujud menghormat padanya. Ketika Nabi Adam alaihi salam membuka kedua matanya, melihat seluruh alam di sekitarnya, timbullah pengertian dan kesadaran dalam dirinya. Dengan pengertian dan kesadaran itu, dia mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Para malaikat serentak menjawab ucapan Nabi Adam alaihi salam, Yarhamukallah ya Adam. Para malaikat berdiri berjajar di sekeliling Nabi Adam alaihi salam, lalu sujud dan menghormat kepadanya sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Namun iblis tidak mau sujud dan tidak mau menghormati Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berfirman kepada iblis, bukankah engkau juga makhluk ciptaanku yang juga harus tunduk dan menjalankan perintahku? Tetapi kenapa engkau tidak sujud dan memberi hormat kepada Adam sebagaimana aku perintahkan? Iblis menjawab, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam dari tanah. Api lebih mulia dari tanah. Ini berarti akulah yang lebih mulia dari Adam. Mendengar bantahan iblis tersebut, Allah menjadi marah kepada iblis. Tempat ini bukan tempat orang yang membantah aku. Sekarang juga kamu harus keluar dan pergi dari sini. Sesudah keluar dan terusir dari surga,
iblis kembali membantah dan berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, Engkau usir aku dari surga ini karena Adam. Aku bersumpah bahwa aku dengan semua keturunanku akan memusuhi Adam beserta semua keturunannya untuk selama-lamanya. Mereka akan aku sesatkan, mereka akan aku celakakan. Aku akan ajak dan anjurkan mereka untuk berbuat keburukan dan kerusakan, agar kehidupan mereka selamanya susah dan kacau balau." Mendengar ancaman iblis tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berfirman, "Untuk menghindarkan tipu dayamu itu, Aku akan memberi senjata yang ampuh kepada manusia, yaitu akal." Mendengar keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis terdiam. Tetapi hatinya semakin iri hati dan dengki terhadap manusia. Iblis mencari tahu kelemahan-kelemahan jasmani dan rohani manusia. Nabi Adam alaihissalam dipelajarinya dari segala sisi. Akhirnya, iblis berkesimpulan di samping akal, manusia juga mempunyai nafsu. Nafsu manusia banyak sekali ragamnya. Ada nafsu terhadap makanan dan minuman, nafsu kelamin atau syahwat, nafsu terhadap harta benda dan kekayaan, nafsu terhadap rumah tempat tinggal dan kendaraan, dan ada pula nafsu terhadap pangkat dan kedudukan yang tinggi di tengah-tengah sesama manusia. Iblis dapat memperdaya dan mengacaukan kehidupan manusia dari kelemahan-kelemahannya. Nabi Adam alaihissalam diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat di dalam surga. Makanan dan minuman tersedia serba cukup, begitu juga dengan apa saja yang dia inginkan. Tetapi sayang, Nabi Adam alaihissalam tinggal di surga seorang diri, sebatang kara. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia kedua bernama Hawa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, "Hai Adam, tinggallah kamu dengan istrimu di dalam surga ini. Makan dan minumlah sepuas-puasnya. Tetapi awas, janganlah kalian memakan buah dari pohon ini. Jika kalian memakannya, berarti kalian melanggar perintahku dan akan mengalami kerugian besar dan berarti aniaya terhadap dirimu sendiri." Nabi Adam alaihissalam dan Hawa hidup senang dan bahagia, riang dan gembira di dalam surga. Sedangkan iblis yang sudah diusir dari surga selalu berusaha untuk dapat masuk surga kembali agar dapat menipu dan memperdaya Nabi Adam alaihissalam dan istrinya. Pada suatu saat, iblis berhasil dapat masuk ke surga. Iblis mendatangi Nabi Adam alaihissalam dan Hawa dengan membawa buah terlarang itu. Kemudian dia berkata kepada Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, "Makanlah buah ini. Demi Allah, aku ini bukan membujuk dan menyesatkanmu, melainkan semata-mata memberi nasihat yang baik agar kamu berdua dapat menetap di surga ini selama-lamanya. Makanlah buah ini, makanlah." Baru saja buah kuldi masuk ke rongga perut Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, maka lenyaplah pakaian yang menutup aurat keduanya. Keduanya saling menatap malu yang tak terhingga, memetik 2 helai daun kayu yang terdapat di surga untuk menutup aurat masing-masing agar tidak dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, "Hai Adam, apakah engkau lari dari aku?" Nabi Adam alaihissalam menjawab, "Bukan aku lari dari engkau ya Allah, tetapi aku malu dan takut kepada engkau." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bukankah aku sudah melarang kalian untuk memakan buah itu? Dan aku katakan pula, iblis itu musuh kalian yang nyata. Tetapi kenapa kalian masih memakan buah yang aku larang itu?" Dengan menundukkan kepala serendah-rendahnya, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, kami sudah aniaya terhadap diri kami. Kalau engkau tidak berkenan mengampuni dan mengasihi kami, sungguh kami akan merugi dan sengsara selamanya." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demi kemuliaan
kemuliaanku, kalian berdua harus meninggalkan surga ini. Turunlah ke bumi yang sudah lama terbentang. Di sana kalian juga dapat hidup, tetapi harus dengan bersusah payah dan dengan mencucurkan keringat, bahkan terkadang air mata. Di bumi itu, kamu akan selalu didatangi dan digoda iblis, semua anak cucu dan kaki tangannya. Tetapi kamu jangan takut, akan aku turunkan petunjuk-petunjuk. Siapa saja yang senantiasa mengikuti petunjukku itu, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Kisah Nabi Adam alaihissalam yang demikian itu disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia dengan perantara kitab sucinya sebagai pelajaran dan peringatan bahwa kita sebagai manusia, sekalipun sebagai makhluk yang terbaik dan mulia, tetap mempunyai kelemahan. Kelemahan manusia dapat diperdaya dan disesatkan oleh iblis. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tipu dayanya.